Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatinur Afifah. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 201114025. Saya dari Prodi 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu perkembangan masa hidup manusia. Di dalam ilmu perkembangan terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip perkembangan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan yang ketiga teori-teori perkembangan. Sebelum kita membahas tentang poin-poin tersebut, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu ilmu perkembangan masa hidup manusia. Ilmu perkembangan masa hidup manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur awal tumbuh dan berkembangnya manusia. Oke, kita mulai masuk pada poin pertama, yaitu prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang teratur? Perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang berkaitan. Menurut pakar psikologi, prinsip-prinsip perkembangan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melibatkan perubahan, yang kedua perkembangan awal lebih kritis, yang ketiga hasil proses kematangan dan belajar, dan yang keempat perbedaan individu dalam perkembangan. Selanjutnya poin kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Terdapat faktor hereditas, faktor bawaan atau keturunan. Faktor ini didominasi dari segi biologisnya, seperti warna rambut, kulit, dan lain-lain, dan juga tingkah laku. Faktor yang kedua yaitu faktor kondisi lingkungan. Mengapa lingkungan? Karena lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah, terutama lingkungan keluarga. Faktor ketiga yaitu faktor peran kematangan. Faktor keempat yaitu faktor lingkungan sosial. Karena lingkungan merupakan faktor terpenting untuk tumbuh kembang si anak. Dari lingkungan ia bersosialisasi dan dapat berbicara. Faktor yang kelima yaitu faktor status sosial. Faktor yang membentuk sikap dan tingkah laku. Biasanya anak kecil dari kalangan keluarga berstatus sosial tinggi akan lebih cepat berpikir dewasa dibandingkan dengan anak yang hidup dari keluarga kalangan biasa. Faktor yang keenam yaitu budaya, ras, dan etnis. Yang terakhir yaitu faktor ketujuh, yaitu konteks sejarah. Peristiwa kejadian yang pernah dialami anak yang mampu mengubah sikapnya, baik itu negatif ataupun positif. Dan untuk poin yang terakhir yaitu poin teori perkembangan. Teori perkembangan yang paling dominan terbagi menjadi 5 yaitu teori psikoanalitis, perkembangan yang tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai emosi, seperti pengalaman masa lalu. Teori yang kedua, teori kognitif, perkembangan yang terjadi karena informasi dan pengalaman-pengalaman. Teori ketiga yaitu teori perilaku dan belajar sosial. Teori yang perkembangan didasari oleh lingkungan. Selanjutnya, teori keempat yaitu teori etologis. Teori ini dipengaruhi oleh biologi, evolusi, dan periode yang penting. Yang terakhir yaitu teori ekologis. Teori perkembangan yang terdiri dari lingkungan sosial dan kebudayaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.